Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mendung ini atau yang hujan ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada pengajian yang telah lalu kita telah memasuki beberapa pembahasan penting seputar basmalah, dan kita sudah mulai memasuki pembahasan yang pertama, yaitu kapan saja kita disyariatkan untuk mengucapkan apa? Basmalah. Saat itu kita jelaskan, kata Imam Ibnu Katsir, disunnahkan untuk memulai setiap perkataan dan perbuatan dengan basmalah. Hanya saja ada beberapa momen yang mendapatkan penegasan ekstra di dalam agama kita untuk dimulai dengan bacaan apa? Basmalah. Dan saat itu kita sudah menyebutkan berapa momen? Berapa? 8 atau 9? 8 atau 7? Yakin ya? Ada 8. Yang pertama apa? Sebelum berwudu. Yang kedua, di saat memasuki masjid dan apa? Dan keluar darinya. Yang ketiga, di pagi dan sore hari. Yang keempat, ketika memasuki rumah. Yang kelima, sebelum makan dan minum. Yang keenam, sebelum memasuki WC. Yang ketujuh, ketika menutup pintu dan perkakas rumah lainnya. Yang kedelapan, sebelum melakukan hubungan suami istri alias jima. Malam hari ini kita akan memasuki yang ke-9, 10, 11 dan 12 serta 13 insyaallah. Yang ke-9 adalah kapan kita disyariatkan untuk mengucapkan basmalah. Yang ke-9, ketika salah satu tubuh kita terasa sakit. Ketika salah satu dari anggota tubuh kita terasa apa? Sakit. Sakit apa saja? Entah itu sakit yang bisa dilihat secara medis maupun tidak. Secara medis ya kayak batuk, kemudian gatal, sakit perut dan lain sebagainya. Yang non medis apa? Kena santet, kesurupan dan lain sebagainya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya, an Uthman bin Abi al-As al-Thaqafi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Uthman bin Abi al-As. Uthman bin Abi al-As suatu hari mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rasa sakit yang dirasakannya di tubuh semenjak dia masuk Islam. Uthman bin Abi al-As datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwa tubuhnya terasa sakit
Ketika apa? Semenjak masuk ke dalam agama Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika." Letakkan tanganmu di tempat yang terasa sakit. Letakkan tanganmu di tempat yang terasa sakit. Wa qul, dan ucapkanlah bismillah salatan. Ucapkanlah bismillah berapa kali? 3 kali. Letakkan tangan di tempat yang apa? Sakit, kemudian ucapkan apa? Bismillah berapa kali? 3 kali. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa qul sab'a marrat. Setelah mengucapkan bismillah 3 kali, ucapkan 7 kali bacaan yang berbunyi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sapa sing bisa hafal? Ngacung. Saya sudah hafal. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Berapa kali? 7 kali. Insyaallah sembuh. Insyaallah apa? Sembuh. Enggak percaya coba. Wudunen. Boleh pakai ini. Boleh enggak? Boleh, karena hadisnya umum. Hadisnya berbicara bahwanya letakkan tangan kamu di tubuh kamu yang sakit. Sakit apa saja? Sakit apa saja? Maka orang yang mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pengobatan, dia akan banyak ngirit pengeluaran. Kalau orang yang nggak tahu, dikit-dikit perginya kemana? Dokter. Nggak masalah pergi ke dokter. Tapi kalau masalah nggak punya duit gimana? Ada solusinya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Sahih Muslim. Jadi bunyinya adalah letakkan tangan kamu di tempat yang sakit, ucapkan bismillah 3 kali, kemudian ucapkanlah a'udzu billahi wa qudratihi. Artinya aku berlindung kepada Allah dan kemampuannya, min syarri ma ajidu wa uhadiru, dari kejahatan apa yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Ini yang keberapa? Yang ke-9. Yang ke-10, di saat akan keluar rumah. Di saat apa? Akan keluar rumah. Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal", seandainya ada seorang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia mengucapkan bismillah. Rampung. Apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan dia membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, yuqalu ina idzin, maka akan dikatakan kepada orang tersebut, yaitu orang yang keluar dari rumahnya dan membaca doa itu, hudita wa kufita wa wuqita. Akan dikatakan kepada orang tersebut, engkau telah mendapatkan petunjuk, kemudian engkau kebutuhanmu akan terpenuhi dan engkau akan terlindungi. 3 keutamaan sekaligus. Apa? Engkau mendapatkan petunjuk, kemudian kebutuhanmu akan terpenuhi, dan yang terakhir apa? Engkau akan dilindungi. Enggak cukup sampai di situ,
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatanahha lahu syayatin." Dan setan-setan pada minggir semuanya. Enggak ada yang apa? Enggak ada yang macam-macam mau menghadang kita. Kalau kita sudah baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah sampai akhir. Setan pada minggir. Fa yaqulu lahu syaitanun akhar. Kemudian ada setan lain yang berkata, "Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi?" Kata setan ini, apa yang bisa engkau perbuat kepada seseorang yang telah mendapatkan hidayah, kebutuhannya terpenuhi dan sudah dilindungi. Jadi setan nggak bisa macam-macam lagi. Maka ini pentingnya kita itu membaca zikir sebelum keluar rumah, supaya setan itu tidak apa? Supaya setan itu tidak mengganggu kita. Jadi kalau misalnya kita pengen keluar rumah dan kita pengen selamat dari segala macam bentuk godaan setan, maka tidak perlu kita itu membawa jimat, membawa besi kuning, membawa keris, membawa apa lagi? Hah? Sekarang ada jimat yang modern, terbuat dari apa? Dari kartu ATM. Dari apa? Kartu ATM. Jadi sekarang mungkin seorang zaman jimat gawane keris. Jimat modern, pakai apa? Kartu ATM. Jadi nggak perlu kita bawa seperti itu. Cukup ketika keluar rumah kita ucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Orang yang mengucapkan seperti ini, dia akan diberikan petunjuk di dalam perjalanannya. Kemudian urusannya seluruhnya akan terpenuhi oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan yang ketiga, dia akan dilindungi oleh Allah Jalla wa ala. Syukur-syukur doa ini ditambah dengan doa yang lainnya. Yang wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah ada di sini yang sudah hafal atau belum. Yang doanya berbunyi, Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Sudah ada yang hafal? Tuh Ustaz, nembe ping siji ngrungokaken ana donga kaya kuwe, mulane sinau ya. Ini hadis sahih ya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam An-Nawawi dan Al-Albani. Kata Ummu Salamah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qatt." Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku, beliau selalu rafa'a tarfahu ila as-sama'i faqala. Beliau selalu menengadahkan mukanya ke langit, kemudian beliau membaca, Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Artinya apa? Allahumma a'udzubika, wahai Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. An adilla au udalla, agar saya tidak tersesat atau disesatkan. Nah, yang sering linglung kalau perjalanan jauh, dia madhab ngetan apa madhab apa? Ngulon, baca doa ini supaya tidak apa? Tersesat atau disesatkan. Ada orang yang sengaja menyesatkan kita, enggak bisa. Kalau kita baca doa ini. An adilla au udalla au azilla au uzalla. Atau terpeleset atau dipelesetkan. Jadi kalau ingin jalannya lempeng, lurus, enggak terpeleset macam-macam, entah terpeleset daun pisang atau terpeleset apa saja, atau terkena ranjau, baca doa ini. Au azilla au uzalla, terpeleset atau dipelesetkan. Ada orang yang sengaja memasang perangkap untuk kita. Kalau kita baca doa ini, kita tidak akan terkena perangkap tersebut. Au adlima au udlama, aku mohon perlindungan kepadamu agar saya tidak menzalimi orang lain
dan juga supaya saya tidak dizalimi. Dua-duanya sama-sama kita hindari. Jangan sampai kita menzalimi orang lain dan jangan sampai kita apa? Dizalimi. Yang terakhir kata Nabi SAW, au ajhala au yujhala alayya. Atau saya itu bersikap bodoh atau dibodohi oleh orang lain. Sekarang banyak orang yang mengeluh dan dipasang di mana-mana awas dari hipnotis atau dari apa? Atau dari gendam. Tahu gendam ya? Ya itulah gendam ya, hipnotis itu. Apalagi kalau masa-masanya apa? Masa-masanya mudik. Sampai polisi pun apa? Nulis di mana? Nulis di stasiun atau nulis di mana? Atau nulis di terminal, hati-hati dengan orang-orang yang ingin menghipnotis Anda atau ingin apa? Memasang jerat gendam kepada Anda. Mudah, baca ini. Baca doa ini. Ada yang sudah apa? Belum? Tunggu saja makalahnya, insyaallah nanti di situ ada dan bisa dihafalkan. Kalau kita hafalkan bareng-bareng sekarang, waktunya akan apa? Waktunya akan habis. Yang ke-11. Kapan kita disyariatkan untuk membaca basmalah? Ketika terpeleset. Ketika apa? Terpeleset. Saya mau tanya nih, terus terang aja, kalau panjangan terpeleset apa yang dibaca? Temenan innalillahi. Apa sing sikile papat? Hah? Ada yang mengatakan jangkrik katanya. Yang benar itu adalah mengucapkan bismillah. Yang benar mengucapkan apa? Bismillah. Nek kepleset itu bacanya apa? Bismillah. Termasuk ketika panjenengan numpak motor, kemudian nggak ngelihat jalan, di jalan ada apa? Ada lubang, apa? Jeduk. Nah, itu bacanya apa biasanya? Aduh. Nah, itu kan biasanya kebanyakan kita. Yang benar apa? Bismillah. Ustaz kang diwe ulangannya. Dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ulangannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Hadis itu berbunyi, an Abil Malih an rajulin qala, dari Abu Malih, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari saya membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, membonceng naik tunggangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah naik onta, entah naik kuda, yang penting tunggangan. Fa'atharat dabbatun faqultu ta'isa syaitan. Tiba-tiba tunggangan itu kepleset. Ceduk. Nah, tunggangan itu apa? Kepleset. Maka aku pun, yaitu sahabat tadi, serta-merta berkata, celaka setan. Jadi sahabat tadi mengatakan apa? Celakalah setan. Faqal, maka Nabi SAW begitu mendengar sahabatnya mengucapkan ucapan tersebut, beliau berkata, la taqul ta'isa syaitan. Wahai sahabatku, jangan kamu ucapkan celakalah setan. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait. Karena seandainya engkau ucapkan ucapan seperti itu, setan itu akan membesar tubuhnya sampai seperti rumah besarnya. Jadi kalau kita kepleset kemudian yang keluar itu kurang ajar atau kurang asem setan, itu setan malah tambah apa? Tambah membesar sampai seperti apa? Rumah besar. Wa yaqulu biquwwati, dan setan itu akan berkata,
sesungguhnya orang ini kepleset karena kekuatanku. Karena yang disebut sama setan yang disebut. Berarti setan, wah, GR setan ini. Nah, setannya apa? GR. Karena apa? Karena dia merasa orang ini terpeleset itu karena apa? Karena kekuatan dariku, makanya orang itu terpeleset. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, kalau engkau terpeleset katakanlah apa? Bismillah. Ini tuntunan dari Kanjeng Rasul SAW, ya, bukan dari saya. Walakin qul bismillah, akan tetapi ucapkanlah bismillah. Kenapa wahai Rasul? Fa innaka idza qulta dzalika, karena seandainya engkau terpeleset kemudian mengucapkan bismillah, tasaghara hatta yakuna mithla dzubab, setan itu akan mengecil sampai sekecil apa? Apa dzubab? Apa? Laler. Tahu laler? Jadi kalau kita ucapkan apa? Bismillah, setan langsung apa? Mengkeret sampai jadi seperti apa? Seperti laler. Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Jadi ini praktekan. Pancen ketone angel, sampai saya sendiri kadang-kadang mandan kakok kan. Apalagi kalau lagi ngebut motornya kurang tengah jalan jegluk. Lebih sering yang pertama kali keluar, aduh, nembek yang mudan, oh iya, macam bismillah, aduh, bismillah. Nah itu perlu dibiasakan, perlu apa? Perlu dibiasakan, karena tanpa pembiasaan kita tidak akan bisa mengucapkan ini secara otomatis. Adanya ucapan secara refleks, itu karena apa? Karena kita terbiasa. Maka biasakan anak kita, kalau misalnya kita lagi gandeng anak kita, kok anak kita terpeleset, latih dia untuk mengucapkan bismillah. Kita pun seperti itu. Ini yang keberapa? Yang ke-11. Dari nomor 1 sampai nomor 11, kalau kita cermati, rata-rata redaksi basmalahnya itu hanya apa? Bismillah. Orang nanti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Loh Ustaz, kok kayak gitu? Ya memang kayak gitu hadisnya. Memang kayak gitu hadisnya. Mulai dari makan, hadisnya bunyi apa? Bismillah. Terpeleset, hadisnya apa? Bismillah. Masuk WC, hadisnya mengucapkan bismillah. Masuk masjid, bismillah. Hadisnya nggak mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus kalau kayak gitu Ustaz, kapan kita mengucapkan redaksi Bismillahirrahmanirrahim? Ada 2 saat yang kita disunahkan untuk mendatangkan redaksi Bismillah dengan lengkap, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika memulai sebuah surat, panjenengan nulis surat, di atasnya dimulai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Yang ke-12. Berarti ini masuk yang nomor berapa? 12. Karena tadi kita sampai nomor berapa? Nomor 11. Yang ke-12. Ketika memulai sebuah surat. Nulis surat kepada orang tua, kepada istri, kepada siapa lagi? Kok kepada pacar? Gak boleh pacaran. Kepada bos, kepada atasan. Ya surat kepada siapa saja mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya apa? Dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan isi suratnya Nabi Sulaiman alaihi salam kepada siapa? Ratu Balqis. Dan itu disebutkan di dalam surat An-Naml. Surat apa? An-Naml ayat 29 sampai 31.
Dalam surat An-Naml ayat 29 sampai 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim." Balqis berkata, "Wahai para pembesar istana, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah surat yang mulia." Balqis sedang cerita sama siapa? Sama para penggede istana. Telah sampai kepadaku sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaiman. Surat ini dari siapa? Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan surat itu bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Titik. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Nabi Sulaiman menulis apa? Jangan kalian bersikap sombong, datanglah kepadaku dalam keadaan beragama Islam. Singkat dan apa? Padat. Prosa macam-macam masuk dalam apa? Agama Islam. Tapi diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil dari apa? Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat beliau yang beliau kirimkan kepada Raja Romawi. Namanya siapa? Heraklius. Namanya siapa? Heraklius. Surat itu isinya sebagaimana dalam Sahih Bukhari, isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan apa? Basmalah. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hiraqla azimir Rum. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, untuk pembesar Romawi Heraklius. Jadi panjenengan sebelum menulis kepada yang kami hormati, itu atasnya dulu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini suratnya siapa? Rasul SAW. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, untuk Heraklius, pembesar Romawi. Setelah itu Nabi mengucapkan salam. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi sedang bicara sama siapa? Sama non-muslim. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kalau kita ketemu sama apa? Muslim. Kalau sama non-muslim bukan seperti itu. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menawarkan kepadamu dakwah Islam. Aslim taslam. Masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Dan Allah akan mengaruniakan pahala yang berlipat ganda kepada engkau. Dan sampai akhirnya. Yang penting bagi kita adalah surat itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-13. Yang ke-13 ini berarti yang kedua. Jadi yang kita disunahkan untuk memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum apa? Membaca Al-Quran. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhhurina
Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang duduk-duduk bersama kami, ighfa'atan, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur sejenak. Sedang duduk-duduk ini tahu apa Rasul apa? Tidur. Bukan ngantuk, tapi apa? Tidur. Cuman tidurnya enggak apa? Enggak lama. Ya. Tidurnya apa? Enggak lama. Summa rafa'a ra'sahu mutabassiman. Tidur sejenak, kemudian Rasul SAW apa? Bangun dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Wungu, ya, bangun dari tidur, tahu-tahu langsung apa? Tersenyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah. Maka kami pun bertanya, apakah yang menyebabkan engkau tersenyum wahai Rasul? Bangun-bangun kok langsung apa? Tersenyum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Unzilat alayya anifan surah." Barusan ketika saya tidur itu diturunkan kepadaku sebuah surat. Faqara'a, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca isi surat tersebut, surat dari Al-Qur'an. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian membaca suratnya, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi sebelum Nabi SAW membaca surat itu, beliau mendahului dengan mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itulah Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasannya di antara adab orang yang membaca Al-Quran, hendaklah dia senantiasa membaca basmalah sebelum setiap surat, kecuali surat apa? Surat Bara'ah atau surat apa? At-Taubah. Buka Al-Quran, surat Bara'ah sama surat atau surat At-Taubah, di situ enggak ada apanya? Enggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini kita selesai pembahasan tentang apa? Kapan kita disyariatkan membaca apa? Basmalah. Terus bahas apa lagi kita ini? Karena terakhir adalah tentang membaca basmalah sebelum membaca Al-Quran, maka pembahasan kita selanjutnya adalah apakah basmalah itu termasuk bagian dari Al-Quran atau tidak? Apakah basmalah termasuk bagian dari Al-Quran atau tidak? Dalam masalah ini para ulama bersepakat bahwasannya basmalah merupakan bagian dari Al-Quran, surat An-Naml ayat berapa? Tadi itu loh, ayat 30. Ayat berapa? Ayat 30. Ulama semuanya sepakat bahwasanya basmalah itu adalah apa? Bagian dari ayat ke-30 dari surat apa? An-Nahl. Dan kesepakatan ini dinukil oleh Imam Ibnul Arabi, Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Semuanya sepakat karena memang itu ada tertulis dalam apa? Surat An-Naml ayat berapa? 30. Setelah mereka bersepakat dalam permasalahan ini, mereka berbeda pendapat. Setelah sepakat, mereka berbeda pendapat. Apakah basmalah itu adalah merupakan ayat di awal setiap surat dalam Al-Quran atau bukan? Kalau tadi bagian dari ayat ke-30 dari surat An-Naml. Sekarang kita bicara masalah apa? Masalah apakah basmalah ini adalah merupakan bagian ayat dari setiap surat atau tidak? Kalau misalnya panjenengan bawa Al-Quran, setiap surat itu selalu didahului dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah artinya itu adalah ayat dari setiap surat dalam Al-Quran atau tidak? Coba sih dibuka Al-Quran. Pada bawa Al-Quran enggak? Pengajian tafsir kok enggak bawa Al-Quran juga?
Ini pengajian tafsir Al-Quran, bukan tafsir sembarangan, tafsir Al-Quran. Buka Al-Quran, dilihat di situ apa? Setiap awal surat mesti ada apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini adalah ayat di dalam setiap awal surat atau bukan? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwasanya basmalah itu adalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Ayat dari surat apa? Al-Fatihah. Ayat pertama dari surat apa? Al-Fatihah. Maka kita dapatkan di sebagian Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, belakangnya ayat nomor berapa? 1. Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Ayat yang pertama menurut mayoritas ulama adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Loh Ustaz, apa sih gunanya kita mempelajari seperti ini? Apa gunanya kita mempelajari seperti ini? Hah? Kok diem aja? Kita ngapain datang ke sini? Kita harus tahu kita kenapa kok belajar seperti ini. Apa faedahnya kita belajar seperti ini? Ada faedahnya enggak? Ada. Apa faedahnya? Sesuai dengan tuntunan Rasul. Ada yang lain? Al-Fatihah itu rukun atau bukan dalam salat? Hah? Rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan apa? Bukan hanya dosa. Salatnya apa? Tidak sah. Loh, kalau misalnya bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, nek ora diwaca, salatnya apa? Rasah. Itulah pentingnya kita mempelajari bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Itu gunanya. Jadi ada buahnya kita belajar seperti ini. Orang yang baca bismillah sebelum baca surah Al-Fatihah ketika sholat, kalau dia meyakini bahwasanya Al-Fatihah merupakan rukun dan bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah, kalau dia tinggalkan berarti sholatnya tidak sah. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Loh Ustaz, kalau kayak gitu terus apakah bagian dari surat-surat yang lain atau tidak? Ini kan kita bicara surat yang pertama yaitu surat Al-Fatihah. Surat yang kedua bagaimana Ustaz? Surat apa itu? Al-Baqarah. Surat ketiga apa? Ali Imran. Surat keempat apa? An-Nisa. Kalau tadi dikatakan mayoritas ulama berpendapat bahwasannya Al-Basmalah itu adalah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Apakah juga Basmalah itu merupakan ayat pertama dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, surat An-Nisa dan surat-surat berikutnya? Jawabannya yang jelas hadis Nabi SAW menunjukkan bahwasannya basmalah adalah merupakan pembatas antara apa? Antara satu surat dengan surat yang apa? Yang lain. Adalah apa? Pembatas. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih oleh Ibnu Katsir. Bunyinya An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal adanya pembatas antara satu surat dengan surat yang lainnya hatta tanazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim, sampai diturunkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui adanya pembatas antara satu surat dengan surat yang lainnya melainkan setelah turunnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang jelas bismillah itu adalah merupakan pembatas antara apa? Satu surat dengan surat yang lainnya. Pembahasan berikutnya, ketika kita membaca bismillah, ketika membaca Al-Fatihah di saat sholat, apakah bismillahnya itu dibaca dengan keras atau dibaca dengan lirik?
Keras apa lirih? Keras. Ada yang pendapat lain? Lirih. Para ulama di Masjid Agung berbeda pendapat. Ada yang mengatakan keras, ada yang mengatakan apa? Lirih. Memang dari dulu para ulama berbeda pendapat. Dari dulu apa? Ulama berbeda pendapat dalam masalah. Ada yang mengatakan dibaca keras, yang istilahnya jahr. Ada yang dibaca lirih, yang istilahnya apa? Sir. Baik yang berpendapat bahwasannya jahr maupun sir, dua-duanya sama-sama memiliki dalil yang banyak dan kuat serta sahih. Jadi nggak usah saling apa? Saling gontok-gontokan. Sir, ora jahr, ora sir. Waduh, perang. Nggak usah. Karena sama-sama memiliki apa? Dalil. Dalilnya apa? Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya bacaan basmalah itu dibaca dengan lirih adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya kuat sesuai dengan syarat Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala, Anas bercerita, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya salat, kata Anasnya, Anas bin Malik cerita, saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa ma'a Umar, dan saya juga pernah salat bersama Abu Bakar dan Umar. Falam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, dan mereka semua tidak ada yang mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah, Abu Bakar sama siapa? Umar. Semuanya apa? Membaca apa? Lirih. Wah, seneng dia sih kayak. Yang di sini senang. Kau di sini pakai ya, sabar. Membaca apa? Lirih. Abu Bakar, Rasul dan siapa? Dan Umar. Terus dalil yang mengatakan bismillah itu dibaca keras apa? Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Adz-Dzahabi. Bunyinya apa? An-Nu'aimil Mujammir. Nu'aim al-Mujammir bercerita, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah." Suatu hari saya salat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian beliau membaca surat Al-Fatihah. Kemudian cerita salatnya dari A sampai Z. Wa idza sallama qala. Ketika Abu Hurairah salam dari salatnya, beliau berkata, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi Allah, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah. Sesungguhnya salatku itu paling persis dengan salatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yang selalu hadir beserta siapa? Rasulullah SAW. Dia berkata, saya ini sholatnya paling persis sama Rasulullah SAW. Dan beliau mengeraskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak. Oh gimana ini Ustaz? Ini sama-sama punya dalil, sama-sama kuat. Apakah berarti itu ada kontradiksi di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Terus bagaimana Ustaz? Pendapat yang paling tengah adalah pendapat yang mengatakan dua-duanya sama-sama boleh. Boleh mengeraskan, boleh apa? Melirihkan. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama besar seperti Imam Ibnu Khuzaimah, kemudian Imam Ibnul Qayyim dan Al-Hafidz Az-Zailai. Dan ini penting untuk kita ketahui supaya kita itu ora uplek ribut masalah ini. Ya.
Apalagi kalau misalnya kita itu sebagai dai atau sebagai imam. Kok kita sholat di komunitas orang-orang yang mengeraskan bacaan apa? Basmalah. Sedangkan kita apa? Menurut kita bacaannya lirik. Tidak masalah kita itu keraskan bacaan bismillah. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari keributan. Tidak masalah. Sebagaimana ketika kita sedang sholat, akan sholat atau ngimami di tempat yang orang-orangnya biasa melirihkan bacaan, sedangkan kita meyakini bacaannya itu keras, tidak masalah saat itu kita apa? Kita lirihkan untuk menghindarkan apa? Untuk menghindarkan huru-hara. Dan itulah yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidh Az-Zailai. Kata beliau, seorang insan diperbolehkan untuk meninggalkan suatu amalan yang afdal guna menarik hati dan mewujudkan persatuan di antara umat Islam. Maka enggak masalah ya. Jadi enggak apa-apa kita keraskan, kita apa? Kita lirihkan. Apalagi seandainya hal itu akan menyebabkan apa? Perpecahan. Loh Ustaz, apa iya sih ada orang yang fanatik? Oh, ada. Teman saya pernah, teman sama-sama kuliah di Madinah, pulang-pulang ke Indonesia ngimami. Yang dia dapatkan di Madinah itu bacaannya tidak apa? Bismillahnya tidak apa? Dikeraskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai apa? Ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung di antara makmumnya ada yang membatalkan sholatnya dan teriak, orang maca Fatihah, orang maca Bismillah, sholatnya orang sah. Langsung apa? Pergi. Jadi bukan masalah yang ringan, masalah seperti ini. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kita harus hati-hati bagi para dai dan para ustadz dan juga para mubaligh. Sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ada yang bertanya silakan. Ada waktu 2 menit untuk bertanya. Kalau kita membaca potongan ayat bagaimana? Jawabannya iya. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan basmalah. Kalau sebelumnya apa? Ada ayat lain. Misalnya potongan ayat dari surat Al-Baqarah misalnya ayat kursi ya. Nah, kalau misalnya sebelumnya membaca Al-Fatihah, maka pisahkan dengan apa? Dengan basmalah. Tapi kalau misalnya awal kali membaca kita membaca ayat kursi, maka cukup kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kalau pertama kali membaca. Tapi kalau misalnya kita membaca beberapa potongan atau beberapa surat, maka dipotong-potong atau dibatasi dengan apa? Bacaan basmalah. Ada lagi? Sudah azan. Nanti setelah sholat tidak masalah karena masjid ini dijadikan patokan buat banyak masjid. Jadi kalau misalnya kita undur, tapi nanti setelah sholat pun bisa saya terima. Wallahu taala alam. Atas segala kurang dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.